Selamat pagi dan selamat sahabat buat saudara-saudara kita yang ada di Indonesia. Eh, Selamat sore ya buat sahabat-sahabat yang ada di Amerika. Dan pagi sahabat yang berbahagia ini kita terkumpul lagi untuk melanjutkan pelajaran kita dari buku Everlasting Covenant atau Perjanjian Kekal. Kita ada di chapter 30 dan sudah ada dua pertemuan sebelumnya. Ini pertemuan terakhir untuk chapter 30. Kita akan selesaikan di pagi sahabat ini. Two laws, dua hukum. Namun sebelumnya mari kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Maha besar Bapa yang bertahta di atas kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk setiap berkat yang Engkau berikan. Oleh sebab itu kami mau datang memuji, membesarkan namamu, ditinggikanlah Engkau Tuhan, patutlah Engkau kami sembah, Engkau Allah yang hidup, yang setia di dalam kehidupan kami, umat manusia, oleh karena cinta dan belas kasihan-Mu. Terpuji-pujilah namamu selalu Tuhan, ditinggikan Engkau selalu atas setiap kehidupan seluruh makhluk hidup. Ucapan syukur yang boleh kami naikkan di pagi hari ini oleh karena Tuhan bersama-sama dengan kami, mengumpulkan kami untuk kami boleh belajar lebih dalam tentang karakter-Mu. Dan biarlah ya Tuhan, Engkau bersama-sama dengan kami saat kami mempelajari ini. Biarlah Engkau menjadi satu-satunya sumber jawaban atas setiap pertanyaan yang ada di dalam pikiran kami. Kami rindu kami terus boleh terhubung dengan Engkau sepanjang hari Sabat ini, dan biarlah belas kasihan-Mu menyertai kami semua. Pujilah namamu Bapa, dimuliakan Engkau selalu, dan biarlah kehendak-Mu yang jadi atas kami. Kami berdoa di dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke, baik saudara-saudara. Sebelumnya kita akan review ya apa yang sudah sempat kita pelajari kemarin, dan di pagi hari ini apa namanya di hal yang akan kita bahas adalah sangat menarik, puji Tuhan, dan biarlah kiranya dengan pertolongan Tuhan kita semua boleh melihat kebenaran yang sejati saat ini. Oke, saudara, kemarin kita sudah bahas tentang apa yang akan jauh lebih baik, ya. Nah, dikatakan di sini bahwa iman yang sederhana dan kuat seperti Abraham dan Musa, dalam hal ini mereka tidak akan memiliki kemah suci selain kemah suci yang didirikan oleh Tuhan. Kemarin kita sempat bicara tentang kemah suci, ya. Dan ada beberapa perbandingan ayat-ayat di sini. Dia mau bilang bahwa memiliki iman, ya, itu adalah jauh lebih baik daripada mendirikan kemah, ya. Dan di sini berbicara tentang tabernakel yang ada di dunia, yang waktu Tuhan minta Musa untuk bikin itu, lalu ada setiap umat bangsa Israel yang melakukan pelanggaran dosa datang untuk membawa korban, persembahan, pengampunan dosa, di mana hal-hal ini semua adalah bayangan, ya. Dan hal yang realitas itu adalah di mana Tuhan kita, Yesus Kristus, adalah hal yang nyata, ya. Dikatakan di sini, tidak ada imam besar selain Kristus sendiri yang telah diangkat menjadi imam besar untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Nah, hanya realitas, bukan bayangan belaka. Jadi hal-hal rohani melalui roh, ya. Kalau di sini bilang bayangan itu seperti begini, ada dua loh batu, lalu ada Ka'bah, ya kan, yang dibuat ini bayangan semua. Tapi kenyataannya yang menjadi realitas itu adalah Kristus itu sendiri, ya, kehidupan di dalam roh. Kita akan lihat terus, ya. Sini juga kemarin kita bahas tentang saya baca, ya. Tetapi karena orang-orang tidak percaya, maka itu merupakan satu pertunjukan yang luar biasa akan kebaikan dan kasih setia kesabaran Allah, bahwa Ia memberikan kepada mereka apa yang seharusnya menjadi pelajaran yang terus-menerus. Kelemahan dan ketidakberdayaan dari hukum Taurat
selalu terlihat jelas bagi setiap orang yang berakal budi. Dan ketika jiwa mereka disadarkan, jadi ceritanya orang-orang yang berakal budi, ya, mereka akan melihat bahwa hukum Taurat itu memiliki kelemahan dan ketidakberdayaan. Jangan salah paham ya. Di sini dia bilang begini, hukum Taurat yang satu-satunya keuntungannya adalah penghukuman dan yang kekuatannya hanyalah kematian, ya. Jadi kita tidak melihat bahwa dengan hukum Taurat itu adalah satu keselamatan, bahwa kita adalah bayangan. Jadi ketika hukum Taurat itu kita lakukan dengan kekuatan kita, itu hukum Taurat itu jadi jadi beban buat saudara dan saya, ya. Dan semakin kita berusaha untuk melakukan itu, semakin ikatannya lebih kuat, ya, cengkeramannya lebih kuat. Mengartikan bahwa kita tidak bisa melakukan hukum Taurat. Tapi semakin kita berusaha, itu hanyalah usaha untuk apa? Dikatakan kematian. Tetapi ketika kita melalui arah yang benar, jalan yang benar, di sini dikatakan mengarahkan mereka kepada Kristus, yang kepadanya hukum Taurat itu telah memerdekakan mereka dan memberi mereka kehidupan. Hukum Taurat itu membuat mereka sadar bahwa di dalam Kristus, hanya di dalam Dia mereka dapat menemukan keselamatan. Hanya di dalam Kristus, saudara. Di luar itu tidak ada. Jadi sederhananya kalau saya mau terjemahkan adalah, kita sudah bahas ini kemarin ya, tapi ini di review lagi. Sederhananya adalah begini. Semakin kita berusaha untuk menuruti hukum Taurat, itu hanyalah sebagai sebagai beban. Dan semakin terus kita berusaha, itu akan mengikat kita lebih erat lagi. Ya. Dan kita tahu akhirnya bahwa adalah kematian. Kenapa? Proses kita untuk melakukan hukum Taurat, ya, untuk berbuat menuruti hukum Taurat, itu adalah proses yang menggantikan Kristus sebagai jalan keselamatan. Ya, usaha-usaha kita itu adalah hal yang menggantikan atau menggeser posisi Yesus Kristus, ya. Kita kesampingkan dia dengan usaha-usaha kita di dalam penurutan. Makanya di atas kemarin dibahas bahwa itu penurutan hanya menjadi satu beban. Ya. Jadi hukum Taurat itu membuat mereka sadar bahwa di dalam Kristus dan hanya di dalam Dia mereka dapat menemukan keselamatan. Kebenaran yang ada di dalam Yesus adalah kebenaran yang menguduskan. Ini puji Tuhan, luar biasa. Dan kemarin juga kita bahas bagaimana pengampunan terjadi. Meskipun telah dibahas sepenuhnya, adalah bahwa tidak ada seorang pun yang pernah menerima keselamatan atau pengampunan dosa melalui hukum, perbuatan, atau pengorbanan yang terkait dengannya. Ya. Jadi mempersembahkan domba, ya, itu tidak membuat kita diselamatkan. Ya. Jadi pengampunan dosa melalui hukum perbuatan itu nggak ada, saudara-saudara. Tuhan minta Musa untuk membuat tabernakel, ya. Nanti ada proses di situ penyembahan, persembahan, ya, pengampunan dosa, darah dipercik, seperti itu kan. Tuhan membuat itu, ya, walaupun itu hanya bayangan, tetapi Tuhan menyatakan ketika Tuhan membuat tabernakel, Dia mau bilang Allah hadir, aku ada di tengah-tengah kamu. Itu pesan yang Tuhan mau sampaikan. Dan di sini dibahas kemarin tentang bahwa hukum Taurat ini, ya, hanyalah sebagai suatu hal yang menuntun kita kepada keselamatan. Tuntunan kepada keselamatan. Tapi hukum ini bukanlah suatu keselamatan. Terlebih lagi Allah tidak pernah membuat manusia berharap bahwa hukum Taurat dapat menyelamatkan. Tuhan tidak pernah buat itu melalui firman-firman-Nya. Dan tidak ada seorang pun yang sungguh-sungguh percaya kepadanya yang berpikir bahwa hukum Taurat dapat menyelamatkan. Ya, hukum Taurat tidak menyelamatkan. Kita lihat 1
Samuel berkata kepada Saul, mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba jantan. Pengorbanan yang sesungguhnya. Sang nabi dan raja dari hati yang hancur sehingga menyesal karena belas kasihan Allah. Dia menulis begini, engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya aku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah, dan remuk. Tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Korban yang sesungguhnya, saudara-saudara. Hati yang hancur, jiwa yang hancur, hati yang patah, dan remuk. Ketidakberdayaan. Menyadari ketidakberdayaannya kita. Menyadari betapa dosa itu adalah suatu hal yang menjijikkan. Dan kita tidak sanggup keluar dari dosa-dosa itu. Hancur hati kita, remuk hati kita, menyesal. Di dalam penyesalan yang mendalam. Dikatakan ini pengorbanan yang sesungguhnya. Bukan domba yang disembelih. Karena itu hanyalah bayangan atau korban-korban bakaran. Nah, kita lihat ini yang menarik, kemarin juga kita bahas ya. Karena iman Habil telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korbannya Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Jadi Habil dibenarkan karena iman. Habil tidak memperoleh kebenaran melalui persembahan korban sulung. Tetapi melalui iman yang mendorongnya untuk mempersembahkan korban tersebut. Sering, ini saya ulang-ulangi lagi ya. Sering di dalam pembahasan Bible Study kami sering menekankan bahwa tidak salah kita rajin-rajin ke gereja, tidak salah kita melayani, kita membantu pelayanan, tidak ada yang salah dengan itu, saudara-saudara. Tidak ada yang salah, saudara mau membangun gereja, menyumbang gereja, apapun hal-hal baik yang saudara mau lakukan, tetapi dasarnya karena saudara lakukan itu oleh karena terdorong oleh iman. Iman yang mendorong saudara melakukan itu. Bukan saudara berpikir ataupun saya berpikir bahwa dengan saya rajin beribadah, rajin Bible study, dengan rajin mengikuti semua liturgi, kebaktian, saya akan diselamatkan. Kita tidak akan pernah menerima hal yang dikatakan sebagai pembenaran atau kita dibenarkan. Tidak pernah kita akan dibenarkan oleh itu. Musa dibenarkan oleh karena iman. Hal-hal yang dia lakukan itu terdorong oleh karena iman. Habel demikian, Abraham demikian, karena iman. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Kemarin sudah ada contoh bagaimana damai sejahtera itu, saudara-saudara. Tidak ada kekhawatiran. Apapun situasi kita, apapun keadaan kita, apapun saudara yang sedang saudara alami dan saya. Orang-orang yang memiliki iman, memiliki damai sejahtera, tenang. Oh, Tuhan sudah mau datang. Ketika ada perintah-perintah Tuhan yang Tuhan minta kita lakukan karena iman, bukan karena ketakutan. Contoh kemarin kita sempat bahas hal country living. Ayo cepat tinggalkan kota ini, Tuhan sudah mau datang. It's not the way. Bukan itu. Kalau kita mau country living oleh karena iman. Bukan karena ketakutan Tuhan sudah mau datang. Kenapa? Nanti di kota itu meteor segala macam, api, batu, istilahnya. Bencana akan terjadi di kota. Ketakutan, saudara. Motif yang salah dari konteks country living. Contohnya itu contohnya. Tidak ada damai sejahtera di hati. Setelah kita melangkah ke country living, terjadi segala macam pertentangan, perkelahian, perdebatan, saling singgung, mengaku sama Tuhan. Tapi apa yang terjadi di country living? Konteks
di dalam country living untuk menuruti perintah Tuhan, karena Tuhan bilang country living kita pergi, tapi motif kita salah. Nah, ini tidak dibenarkan. Silakan kalau mau country living, tetapi karena terdorong oleh karena iman. Dan itu indah. Jadi tidak ada kekhawatiran tentang apapun juga, karena Tuhan memelihara. Tapi kadang ya konteks Alkitab itu dihubung-hubungkan dengan sehingga konteks Alkitab itu dipahami secara rumit, ya. Kan kemarin juga kita bahas ketika bagaimana sih iman yang sederhana itu, ya. Iman yang sederhana tuh percaya. Alkitab dia bilang begini, Tuhan Yesus kan bilang begini, akulah jalan keselamatan dan kebenaran dan hidup. Titik, sampai di situ kita percaya. Itulah iman yang sederhana, bahwa Dia adalah Tuhan, jalan keselamatan kita. Selesai sampai situ. Tidak perlu ada bunga-bunga, ada variasi atau apa istilahnya, tidak perlu ada improvisasi. Tidak perlu ada neko-neko di dalam pemahaman bahwa Tuhan Yesus adalah jalan keselamatan dan kebenaran dan hidup. Karena Dia bilang, akulah jalan keselamatan dan kebenaran dan hidup. Sampai di mana kita mau kembangkan lagi itu? Iman yang sederhana percaya bahwa Yesuslah jalan keselamatan dan kebenaran dan hidup. Bukan usaha kita untuk menuruti hukum. Efesus 2 ayat 8 ya, ayat yang sering kita dengar. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Dan demikianlah dari mulanya karena Abraham percaya kepada Allah dan hal itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Oke, itu yang sudah kita bahas kemarin. Ya, itu penekanan-penekanan yang sempat kita bahas kemarin. Oke, sekarang hari ini, pagi ini kita mulai dengan subjudul baru. Tapi tadi di review, apakah ada saudara-saudara punya tambahan atau masukan tentang apa yang kita bahas kemarin? Oke, kalau belum ada kita langsung di sini ya, saudara-saudara. Janji bangsa itu diabaikan. Mari kita lihat. Tidak ada firman yang berbicara tentang perjanjian yang baru saja dibuat. Tetapi hanya perjanjian dengan Abraham. Tidak ada unsur ketergantungan dalam janji-janji yang telah dibuat oleh bangsa itu. Tetapi hanya janji dan sumpah. Jika perjanjian dari Sinai itu memiliki nilai, maka itu pasti terjadi pada saat pertama kali dibuat. Tetapi kita melihat bahwa perjanjian itu telah lenyap dari pandangan. Perjanjian itu tidak lagi memiliki kekuatan untuk menyelamatkan umat manusia dibandingkan dengan gulungan kitab yang tertulis di atasnya. Saudara-saudara, kita lihat ya, tentang janji bangsa itu diabaikan. Jadi waktu saudara ingat nggak? Kan Tuhan bilang, ini hukum-hukumku, ya, ini hukum-hukumku. Nah, bangsa Israel itu tahu sejarah, ya, bahwa Abraham memiliki perjanjian dengan Tuhan, ya. Lalu di situ kan di dalam perjanjian dengan Tuhan itu, aku akan apa? Membuat keturunanmu seperti pasir di laut. Nah, dan juga di situ ada tersirat tentang keturunannya, bukan keturunan-keturunannya. Artinya keturunannya itu jelas dikatakan bahwa Yesus Kristus. Ya. Nah, datang kepada jauh sebelum Yesus Kristus, datang kepada bangsa Israel, hukum Tuhan diberikan melalui Musa. Musa sampaikan itu kepada bangsa Israel. Bangsa Israel berbicara tentang, ya Tuhan, kami akan melakukan hukum-hukum-Mu. Ya. Dan kita tahu ada Ka'bah tadi sudah disinggung, pelajaran beberapa waktu yang lalu sudah disinggung bagaimana Ka'bah itu dibuat sebagai suatu tanda di mana Tuhan ada di tengah-tengah bangsa Israel. Kan waktu mereka di dalam perjalanan di awal-awal itu bilang, Tuhan ini ada di mana, kami kehausan, apakah Tuhan ada bersama-sama dengan kita? Kan?
Oleh sebab itu ada hal-hal yang Tuhan buat oleh karena kasih karunia Tuhan. Dibilang janji bangsa itu diabaikan. Ya. Kita lihat generasi pertama dari bangsa Israel itu kan lenyap ya, mati. Ya. Dan bahasa-bahasa yang bilang ya Tuhan kami akan melakukan. Ya. Bahwa penurutan-penurutan Tuhan itu, penurutan-penurutan hukum kepada Tuhan itu terlihat bisa dilakukan oleh bangsa Israel. Perjanjian dari Sinai itu memiliki, jika perjanjian dari Sinai itu memiliki nilai, maka itu pasti terjadi saat pertama kali dibuat. Tapi kita melihat bahwa perjanjian itu telah lenyap dari pandangan. Perjanjian itu tidak lagi memiliki kekuatan untuk menyelamatkan umat manusia dibanding dengan gulungan kitab yang tertulis. Saudara, hukum Taurat dijelaskan di atas juga tadi. Itu sebagai apa? Jadi bayangan aja yang ditulis di dua loh batu. Ya. Jadi bayangan. Wujudnya siapa? Yesus Kristus. Baik, di janji bangsa itu diabaikan. Ada yang mau kasih tambahan? Kita lanjut ya. Akan kita lihat lebih jelas di sini. Berani mengandalkan janji Tuhan. Ya. Yeremia di tahun-tahun berikutnya berdoa. Sekalipun kesalahan-kesalahan kami bersaksi bahwa kami bersaksi melawan kami, bertindaklah membela kami ya Tuhan, oleh karena namamu, sebab banyak kemurtatan kami. Kami telah berdosa kepadamu. Ya Tuhan, kami mengetahui kefasikan kami dan kesalahan nenek moyang kami. Sungguh kami telah berdosa kepadamu. Janganlah engkau menampik kami. Oleh karena namamu dan janganlah engkau menghinakan tahta kemuliaanmu. Ingatlah perjanjianmu dengan kami, janganlah membatalkannya. Adakah yang dapat menurunkan hujan di antara dewa kesia-siaan bangsa-bangsa itu? Atau dapatkah langit sendiri memberi hujan lebat? Bukankah hanya engkau saja ya Tuhan, Allah kami, pengharapan kami, yang membuat semuanya itu? Yeremia 14, 7, 20, dan 22. Itulah permohonan yang dikehendaki Allah kepada waktu itu dan juga sekarang. Karena dia berkata, kembalilah hai Israel, perempuan murtad, demikianlah firman Tuhan. Mukaku tidak akan muram terhadap kamu, sebab aku ini murah hati, demikianlah firman Tuhan, tidak akan murka untuk selama-lamanya. Hanya akuilah kesalahanmu bahwa engkau telah mendurhaka terhadap Tuhan Allahmu. Hal ini sama halnya dengan sekarang, bahwa jika kita mengakui dosa kita, maka ia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita. Polemik yang terjadi, saudara-saudara, di bangsa Israel, ya, pemberontakan, ketidakpercayaan, ya, dan kesombongan bangsa Israel itu adalah sifat-sifat yang kita alami dan yang kita miliki. Tetapi di dalam hal ini, apakah kita memiliki keberanian untuk mengandalkan janji Tuhan? Apakah kita lebih terlena dengan bisikan setan? Lihat kamu orang berdosa. Lihat dosamu yang kamu lakukan. Ya. Setan mau bisik kita untuk supaya kita down. Ya. Supaya pandangan kita terfokus kepada diri sendiri. Iya, saya berdosa, saya penuh pelanggaran, saya ini memang orang yang gagal, saya ini memalukan Tuhan, ya. Saya ini tidak layak, saya tidak pantas Tuhan. Ya. Setan bisikan itu terus kepada kita karena kita berdosa. Tapi kalau kita pandangan kepada Kristus, mata kita kepada Kristus, kita akan ingat janji-janji Tuhan, ya. Dan apa yang Tuhan lakukan kepada bangsa Israel berlaku juga terhadap kita. Jadi permohonan bangsa Israel itu permohonan yang dikehendaki oleh Bapa kepada kita. Sekarang juga, ya, berlaku sekarang juga. Pada waktu itu pun berlaku. Tuhan bilang, kembalilah hai Israel, perempuan murtad, demikianlah firman Tuhan. Mukaku tidak akan muram terhadap kamu, sebab aku ini murah hati. Ya,
Hal ini sama dengan sekarang, bahwa jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita. Berani mengandalkan janji Tuhan. Ya, bahasa lainnya sih berani ini apa ya? Percaya. Ada yang mau tambahkan di sini, saudara-saudara? Masukan? Ada yang saudara-saudara lihat? Halo. Sister Devi, silakan. Jadi ya, boleh ke bawah sedikit, cuma sedikit aja ya. Di sini kan ini kan adalah permohonan Yeremia ya. Coba kalau kita Ya, perhatikan ya kata-kata dari Yeremia. Dan ini ditulis itulah permohonan yang dikehendaki Allah pada waktu itu dan juga ya, sekarang. Jadi ini doa ini bukan cuma pada waktu itu. Ini adalah doa sekarang juga pada zaman kita ini ya. Coba ya kita saya bacakan ya ayatnya di dalam dan kita perhatikan kata-katanya di dalam Yeremia 14 ayat 7 dulu. Di situ dibilang, sekalipun kesalahan-kesalahan kami bersaksi melawan kami, bertindaklah membela kami ya Tuhan oleh karena namamu. Jadi oleh karena namamu ini mengingatkan kepada perjanjian itu ya, perjanjian dengan Abraham. Sebab banyak kemurtatan kami telah berdosa kepadamu. Kemudian ayat 20 dibilang, ya Tuhan, kami mengetahui kefasikan kami dan kesalahan nenek moyang kami. Sungguh kami telah berdosa kepadamu. Janganlah engkau menampi kami oleh karena namamu. Dan janganlah engkau menghinakan tahta kemuliaanmu. Ingatlah perjanjianmu dengan kami. Aduh, jadi ingatlah perjanjianmu dengan kami. Janganlah membatalkannya. Aduh, ini doa kita saat ini ya. Kemudian, adakah yang dapat menurunkan hujan di antara dewa kesia-siaan bangsa-bangsa itu? Atau dapatkah langit sendiri memberi hujan lebat? Bukankah hanya Engkau saja ya Tuhan Allah kami, pengharapan kami yang membuat semuanya itu? Kalau dilihat di dalam ayat 22 ini, kalau di bahasa Inggris, kalau tidak salah, em, kita sempat baca, itu bahasa Inggrisnya, coba Kak Dolphin boleh minta tolong kita sih ini ya, em, em, bukan ya ini, di di ayat yang 22 ini, itu ya. di bahasa Inggrisnya itu ada wait, jadi menantikan Tuhan. Kalau tidak salah ya. Kalau yang ayat 22 ini, nggak tahu ya ini diterjemahkan, ya Tuhan Allah kami, pengharapan kami yang membuat semuanya itu. Tapi kalau di bahasa Inggris, ada tulis kalau tidak salah ada menanti-nanti, ada wait di situ ya, menanti-nantikan Tuhan. Dan kata itu menanti-nantikan Tuhan itu sama dengan apa eh, pemazmur apa Daud ya. Salah satunya jadi menanti-nantikan ini adalah satu tindakan iman ya. Setelah mendoakan setelah Yeremia mendoakan, kemudian ada satu tindakan iman yaitu menanti-nantikan Tuhan. Itu jelas sekali kalau di bahasa Inggrisnya gitu. DP kata-kata. Kalau Ayat, kalau Mazmur ayat, ya, ayat berapa ayat tadi? yang ayat 22 yang Ayat 22. iya. Kalau ini yang mana? Ayat 22 Kalau yang menanti-nantikan. kita lihat sekarang ini di sini sih tunggu ya. Di sini dibilang, are there any among the vanities of the Gentiles that can cast rain, or can the heavens give showers? Art not thou he, O Lord our God? Therefore we will wait upon thee, for thou Nah, hast itu. done all We this. will wait apa tadi? Ya, kita akan menunggu ya, Iya, menanti-nantikan kan itu. We menantikan. will wait upon thee itu. Kami kita akan menanti-nantikan Tuhan kan. Tapi terjemahan di Indonesia kan em, apa pengharapan ya Tuhan Allah kami pengharapan kami. Tapi kalau di sini menanti-nantikan Tuhan. Iya, Kami betul. akan ya. Jadi ini adalah satu tindakan iman ya ketika Yeremia berdoa seperti itu ada satu tindakan iman yaitu menanti-nantikan Tuhan dan menanti-nantikan Tuhan ini sama dengan apa Daud. Daud pernah berkata dalam Mazmur itu banyak sekali ya Daud berbicara. Dibilang salah satunya itu jiwa kita Mazmur 33 ayat 20 kita. Kemudian
Mazmur 37 ayat 9. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Jadi itu adalah satu tindakan iman. Kita juga kan Advent itu adalah menanti-nantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi kita lihat ya dari ayat ini sebenarnya adalah apa ya, kebutuhan kita saat ini gitu untuk mendoakan seperti Yeremia ini. Karena apa? Kalau kita merasa keadaan kita sekarang itu baik-baik saja, mungkin doa ini biasa aja ya. Tapi kalau kita melihat ya keadaan kita sekarang itu, saya pribadi maupun jemaat itu begitu sangat menyedihkan dan memprihatinkan. Tanda-tanda kedatangan Tuhan itu sudah sangat dekat gitu. Tuhan itu sudah sangat dekat. Tanda-tandanya sudah menunjukkan kedatangan Tuhan yang sangat dekat. Tetapi umat itu, aduh, kehidupannya itu biasa aja gitu. Maksudnya tidak ada kesadaran bahwa aduh Tuhan itu semakin dekat gitu. Em, apa Kehidupannya itu betul-betul tidak merasakan bahwa ini kedatangan Tuhan itu sudah semakin dekat. Hukum Tuhan itu belum betul-betul dinyatakan saat ini kan ya. Tidak ada juga satu umat yang betul-betul sehati sepikir yang sama seperti jemaat mula-mula. Aduh, itu tidak terlihat gitu saat ini. Bahkan persiapan untuk kedatangan Tuhan itu aduh, tidak sama sekali tidak ada gitu. Kalau Tuhan datang secara tiba-tiba itu binasa semua kita. Jadi ini adalah doa kebutuhan kita saat ini itu untuk mendoakan seperti ini karena keadaan kita itu begitu menyedihkan, kita bilang menyedihkan dan begitu memprihatinkan kalau kita menyadari ya seperti itu. Kita memang betul-betul jemaat Laodikia yang miskin, malang, buta, telanjang itu. Dan ini adalah satu pengharapan yang besar sekali doa kita semua. Kalau kita lihat ya, kalau kita enggak itu ya Kak Dolphin, apakah kita yang salah mengerti soal country living ya dengan Kak Dolphin, tapi mungkin kita yang salah mengerti apakah berbeda atau tidak. Kalau saya pribadi ya, country living itu sudah sangat dibutuhkan sekarang gitu dengan melihat keadaan dunia yang seperti ini dan kedatangan Tuhan yang aduh sudah sangat dekat tetapi umatnya itu sama sekali tidak ada persiapan. Dan kita lihat ya ayat selanjutnya dibilang di dalam Yeremia 3 ayat 12. Kita kita suka ingin membacakan semuanya karena sebenarnya ayat ini bagus sekali untuk kita. Ini satu pengharapan yang besar sekali ya, doa kita kepada Tuhan mengingatkan ya akan perjanjian Tuhan. Karena kita semua ini akan binasa gitu. Kemudian dia dalam Yeremia 3 ayat 12. Kan di sini ditulis, kembalilah hai Israel perempuan murtad. Nggak tahu ya apakah perempuan murtad ini sama dengan perempuan sundal ya. Tapi ini ada hubungannya dengan ayat selanjutnya. Dibilang, kembalilah hai Israel perempuan murtad, demikianlah firman Tuhan, mukaku tidak akan muram terhadap kamu. Aduh kita lihat ya kasih Tuhan ya, sebab aku ini murah hati, demikianlah firman Tuhan. Aduh ini kekuatan yang besar sekali untuk kita. Demikianlah firman Tuhan, tidak akan murka untuk selama-lamanya, hanya akuilah kesalahanmu. Jadi kita akan lihat ya kesalahan bangsa Israel dan kita zaman ini itu apa gitu. Bahwa engkau telah mendurhaka terhadap Tuhan Allahmu. Kalau kita baca ayat selanjutnya, ayat 13 itu, hanya akuilah kesalahanmu, bahwa engkau telah mendurhaka terhadap Tuhan Allahmu, telah melampiaskan cinta birahimu kepada orang-orang asing di bawah setiap pohon yang rimbun, dan tidak mendengarkan suaraku. Demikianlah firman Tuhan. Jadi ini adalah telah melampiaskan cinta birahimu kan. Ini ada penyembahan berhala banget ini. Jadi kalau kita lihat bangsa Israel itu menyeleweng gitu. Maksudnya mereka ada ilah lain, ada berhala lain, dan ini kesalahan. Ini istilahnya di EP bahasa, ini di EP biang kerok dari semua kejatuhan bangsa Israel gitu. Ketidakpercayaan. Dan Tuhan bilang kembali gitu. Akui kesalahan-kesalahanmu bahwa apakah bangsa Israel maupun kita sekarang itu jatuh karena itu penyembahan berhala, ada ilah lain gitu. Dan ini kan penyebab semuanya. Bahkan kita menjadikan Tuhan itu memang sama dengan berhala, dengan apa ya, perbuatan pembenaran oleh perbuatan itu kan itu penyembahan berhala. Kalau kita baca Ya, apa ya di kabar kesukaan itu penyembahan berhala, bahkan itu spiritisme gitu. Begitu jahatnya dosa itu. Dan itu pembenaran oleh perbuatan itu karena ada penyembahan berhala, ada ilah. Makanya bangsa Israel ini itu jatuh terus, gagal terus, tidak percaya terus, dan sama seperti kita gitu. Ini betul-betul harus disadari dan dimengerti gitu, disadari lah. Karena inilah yang membuat kita itu tidak bisa betul-betul sempurna di dalam kemuliaan Tuhan. Kita hanya terus menerima bayangan terus,
hukum itu terus dituliskan di dalam buku saja, bukan di dalam hati kita. Karena itu ya, penyembahan berhala inilah kita betul-betul tidak bisa melihat apa ya, pekabaran dengan jelas, Injil dengan jelas. Itu dia akarnya dari situ gitu. Kalau diselidiki-selidiki, semua dosa itu akarnya dari situ, penyembahan berhala. Makanya Tuhan bilang kembali, maksudnya karena kan Tuhan bilang aku cemburu kan. Jadi dosa ini itu betul-betul harus disadari di dalam kita, karena ini penyebabnya sampai kita itu betul-betul dalam keadaan sama persis. Sebenarnya lebih lebih menyedihkan dari Israel, karena bangsa Israel kan referensinya dari yang sebelumnya, tapi kita referensinya dari kejadian keluar kejadian sampai Wahyu, kemudian ada tulisan-tulisan Ellen White, ada pekabaran John Swagoner bagi kita yang mempelajarinya. Aduh, kita itu yang lebih memprihatinkan sebenarnya. Dan itu semuanya karena penyembahan berhala. Dan penyembahan berhala ini termasuk pikiran sendiri ya, percaya pada pikiran sendiri, perasaan sendiri. Aduh, itu semua, jadi itu harus betul-betul penyelidikan hati, karena semua kegagalan itu dari penyembahan berhala, pembenaran oleh perbuatan. Jadi mungkin tanpa kita sadari kita telah mengusahakan hukum gitu, tapi kita nggak sadari semuanya lahir dari pembenaran oleh perbuatan ini. Jadi ini, doa ini adalah kebutuhan kita saat ini gitu. Umat-umat Tuhan, terutama kita yang mempelajari ini nih ya, kita mungkin tidak bisa mengharapkan kepada yang lain yang tidak mempelajari, tapi kita yang mempelajari ini, aduh, ini harus betul-betul menjadi doa kita gitu pada saat ini, karena keadaan dunia sudah menunjukkan kedatangan Tuhan sudah begitu dekat, tetapi kita itu biasa-biasa aja gitu. Itu aja Kak, terima kasih. Baik, terima kasih untuk tambahannya Sister Devi. Jadi benar ya. Nah, kalau kita mau ke konsep yang tadi country living, kita tidak ada perbedaan. Kita memahami dengan izin Tuhan, waktu Tuhan kita untuk country living, ya. Oh iya Tapi iya Kak. Gitu ya, kira aja mungkin yang ya. apa. Jadi apa namanya? Kembali ke tadi pembahasan yang minggu lalu juga sudah kita bahas, dan tadi di awal saya bilang ya. Jadi ketika kita mau country living, biarlah semua terdorong oleh karena iman. Ya. Bukan karena ketakutan, Tuhan sudah mau datang, kita harus country living. Berapa banyak orang yang miskonsep tentang country living kembali lagi ke kota. Ya. Berapa banyak yang akhirnya harus menjual lagi country livingnya, tinggalkan lagi country living, dan mau coba lagi yang lain kembali ke kota. Jadi esensi dari country living ya adalah kita mendapat kebahagiaan di sana, kita belajar firman Tuhan, kita bersatu dengan alam, kita bahagia di sana, ya, penuh sukacita di tempat country living, ya, bukan sebaliknya ya, kekacauan, pertengkaran, keributan dengan tetangga lah, masalah anak-anak lah, masalah prinsip dan segala macam itu terjadi di country living, dan saya saksi hidup pernah melihat hal seperti itu terjadi. Ya. Jadi country living bela kita lakukan itu karena iman. Kalau motifnya karena Tuhan sudah mau datang, lalu kita harus country living, ini akan jadi satu kesalahan yang besar, saudara. Jadi kita sepemahaman dalam konteks itu. Oke, masih ada yang lain mau kasih tambahan sebelum kita ke judul ini? Ya, halo. Ya, silakan. Kita tahu bahwa kedatangan Yesus sudah tidak lama lagi ya. Ya. Dan ya, kita yang sudah belajar akan tanda binatang, patung, ya, untuk menghormati binatang itu kita yakini sebagai undang-undang hari Minggu, dan itu sudah disosialisasikan sekarang ini. Jadi tahap pertama untuk undang-undang hari Minggu itu akan dikeluarkan. Ya, undang-undang hari Minggu itu sudah memasuki tahap pertama, gitu ya. Dan itu ada 4 tahap. Nanti kita akan mungkin pelajari. Dan tahap yang keempat itulah baru kemudian ancaman hukuman mati. Dan kalau itu sebenarnya sudah pintu kasihan sudah ditutup. Jadi sebenarnya itu jangka waktunya sangat singkat. Nah, berbicara mengenai country living, bedakan country living dengan kita harus melarikan diri ke pegunungan-pegunungan. Jadi untuk tahap pertama, di mana sosialisasi ini, lalu kemudian nanti masuk kepada peraturan itu
berikan, tapi masih diizinkan kita berbakti hari Sabat, kalau menurut saya itu bukan lagi lifestyle. Jadi country living ini kan sebenarnya lifestyle. Kita mau eh, mendapatkan suasana yang baik untuk pengembangan tabiat kita, begitu Ya, kan? ya, Jadi itu dari dulu-dulu. Jadi panggilan itu sudah dari dulu. ya, Kalau untuk mengembangkan tabiat ya harus tinggal di pedesaan gitu kan, tidak jauh dari kota supaya kita juga masih menjangkau kota. Tapi betul. nanti kalau sudah eh, dikeluarkannya undang-undang hari Minggu itu bukanlah itu Country living. tindakan iman untuk berangkat, bukan lagi tindakan iman untuk menunggu-nunggu. Tuhan kapan ini Tuhan perintahkan saya? Ya itu di situ ya. Jadi saya ingat ada ilustrasi yang katakan di satu desa ada pemuda yang mau bergurau, jadi dia masuk ke desa itu teriak-teriak, ada harimau. Lalu kemudian mereka orang-orang kampung itu masuk ke rumah semuanya gitu kan. Lalu setelah mereka pemuda ini lihat orang-orang masuk ke rumah, dia tertawa, wah dia berhasil ditipu dan lain sebagainya. Berulang kali itu terjadi, lama-lama ya masyarakat di tempat itu tahu ini hanya tipuan. Tapi Hmm, ketika betul-betul ada harimau lalu diteriakkan ada harimau, mereka tidak lagi ngeh, ya tetap beraktivitas seperti biasa. Jadi saya harapkan tidak terjadi demikian mengenai country living ini. Jadi betul. ada yang sudah country living lama balik lagi gitu. Jadi nanti juga, tapi begitu benar-benar perintah itu bukan perintah lagi, ini sebenarnya sudah diberitahukan jauh-jauh hari. Kalau sudah ini dikeluarkan, itu jangan lagi berpikir nunggu perintah atau tergantung panggilan Tuhan. Ya panggilan Tuhannya itu sudah tercatat, sudah diperingati jauh-jauh hari, bahwa kalau saat itu datang, itu bukan lagi uh, pakai pertimbangan diri, tapi udah harus ikuti perintah Tuhan. Seperti itu. Dan saya sangat bersyukur sahabat ini bisa mendengar pemaparan tadi ya dari Devi, bagaimana menanti-nantikan Tuhan itu. Jadi luar biasa, jangan sampai kita lalai dalam hal ini. Ya, Kasih Tuhan begitu besar kepada kita, bahkan di tengah-tengah ketidaksetiaan kita, di tengah-tengah kita masih memiliki uh, Allah lain, tetapi Allah masih ya mengasihi kita, memperhatikan kita. Semua tertidur, 10 anak darah, ya. Tetapi jangan jangan sampai kita lengah, ya. Ya, kita melihat sepertinya kita ini semua tertidur ini, jadi jangan sampai lengah untuk mengisi minyak kita ya. Selalu betul. berdoa sama seperti tadi ya, doanya Yeremia ya. Siapa itu? Yeremia. Yeremia. Iya. Oke, terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih, Pendeta Jeki. Jadi benar itu yang disampaikan, dan kita belajar di sini untuk lebih kepada melihat ya bagaimana Tuhan mau saudara dan saya ada di dalam trek yang benar, ada di dalam jalan yang benar menuju keselamatan itu, yaitu melalui iman. Kita tahu banyak peristiwa yang akan terjadi dan sedang terjadi di sekeliling kita. Ya, banyak perintah yang Tuhan mau kita ikuti sesuai dengan itu. Tetapi semua ini adalah melalui iman. Dan makanya di situ bicara tentang damai sejahtera, ada sukacita, ya. Tuhan mau datang, betul. Tetapi semua dengan iman, kita jalankan dengan pertolongan Tuhan, iman kita bertumbuh, dan jalan langkah kaki kita itu tidak tersandung
oleh imajinasi pikiran kita yang mengembang-ngembangkan firman Tuhan, sehingga terjadi banyak kesalahan di saat kita melangkah, ya, oleh karena bukan dengan iman. Jadi benar Tuhan sudah mau datang, tanda-tanda akhir zaman, peristiwa-peristiwa, ya, polemik-polemik politik yang terjadi di semua negara, ya, perang yang pecah yang sedang berlangsung saat ini. Kita tahu semua tanda-tanda ini dan kita melihat semua ini. Tetapi biarlah dengan pelajaran-pelajaran yang sudah kita sedang pelajari dan sudah kita pelajari ini, melalui tuntunan Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Bahwa jalan keselamatan itu hanya melalui Yesus Kristus dan semua kita lakukan dengan iman. Sehingga saudara dan saya ada di track yang benar, tidak di dalam konteks ketakutan. Ya, biarlah proses berjalan sesuai yang sudah dinubuatkan oleh Tuhan, ya, dan kita ikuti itu, tapi kita tidak hidup di dalam ketakutan oleh karena kita memiliki iman. Yang tadi Sister Devi sampaikan itu benar, juga yang Pendeta Jeki bilang itu benar. Itulah kenyataan yang sedang terjadi, ya. Jadi masing-masing memiliki pergumulan, ya, tetapi tuntunan firman Tuhan adalah ya dan amin, yang menolong saudara dan saya untuk teguh berdiri di atas kebenarannya. Keselamatan kita hanya melalui iman. Jadi umat-umat Tuhan yang diberkati, yang dituntun dan memiliki iman akan berjalan bersama dengan Tuhan. Tenang, tenang, ya. Tuhan bilang country living, kita pergi dengan iman untuk country living. Ya, Tuhan bilang A, kita lakukan A dengan iman. Dan terpujilah nama Tuhan. Terima kasih untuk 2 tambahan yang sudah diberikan. Nama Tuhan kita muliakan. Oke, kita lanjut ke kutipan berikut ya. Keselamatan adalah milik Tuhan. Kuasa Allah sebagai pencipta dan penebus, serta janji dan sumpahnya adalah satu-satunya harapan orang Yahudi yang sungguh-sungguh bertobat untuk mendapatkan keselamatan. Kuasa Allah sebagai pencipta dan penebus, serta janji dan sumpahnya adalah satu-satunya harapan, ya, bagi orang yang sungguh-sungguh bertobat untuk mendapatkan keselamatan. Nah, tidak ada satupun dari mereka yang pernah berpikir untuk bergantung pada perbuatan atau janji-janji mereka sendiri sebagai sarana keselamatan. Ini kesadaran penuh, ya. Orang-orang yang mau bertobat itu sadar bahwa perbuatan saya dalam penurutan hukum itu tidak akan menyelamatkan saya. Ya. Singkatnya, sejak zaman Habel sampai sekarang, hanya ada satu jalan hidup dan keselamatan. Hanya satu cara untuk mendekat kepada Allah. Hanya satu nama di bawah langit yang dengannya manusia dapat diselamatkan. Sejak hari ketika keselamatan melalui keturunan perempuan itu diberitahukan kepada Abraham dan Hawa, sebelum mereka diusir dari Eden, tidak ada lagi perubahan dalam rencana keselamatan atau dalam tuntutan keselamatan dari Allah, atau dalam jumlah orang yang ditawarkan keselamatan selain yang telah terjadi di dalam diri Allah sendiri dan tahtanya di surga. Saudara, ini jelas, ya. Hanya satu cara, ya, mendekat kepada Allah. Hanya satu nama di bawah langit. Yesus Kristus Tuhan kita. Juru selamat kita, perantara kita dengan Bapa. Oke, keselamatan adalah milik Tuhan. Di paragraf ini ada yang mau tambahkan? Anda mau kasih masukan, saudara-saudara? Oke, kalau belum ada, ini jelas ya. Jadi Tuhan tidak berubah. Oke. Manusia dapat berubah, tetapi Allah tidak. Selalu ada orang-orang yang percaya pada kata-kata dan janji-janji mereka sendiri, dan pada ucapan-ucapan mereka sendiri. Tetapi hal itu tidak membuktikan bahwa Allah menghendaki mereka melakukannya. Nah, pada zaman Musa dan Kristus, sebagian besar manusia lebih percaya pada bentuk dan upacara. Dan demikianlah yang mereka lakukan saat ini. Manusia selalu lebih siap untuk menangkap bayangan daripada substansinya, daripada aslinya.
Ya. Tetapi hal itu tidak membuktikan bahwa pada zaman sebelum Allah mengharapkan manusia diselamatkan oleh hukum perbuatan, sama halnya dengan membuktikan bahwa pembenaran bukan melalui iman pada zaman sekarang. Jadi saudara-saudara, ini Tuhan tidak berubah ini mau menekankan bahwa perbuatan-perbuatan itu, saudara-saudara. Banyak yang percaya diri, pede, ya, dan banyak hal-hal yang dilakukan, ya sudah kita bahas itu, ya, terkesan mau menyogok Tuhan, terkesan kita percaya bahwa tindakan-tindakan kita itu adalah supaya kita dibenarkan, ya, supaya kita benar di hadapan Tuhan, ya. Bukan demikian, ya. Manusia selalu lebih siap untuk menangkap bayangan daripada substansinya. Itu yang saya bahas barusan. Ya. Kan kalau tadi Ka'bah, dua loh batu, semua itu bayangan. Kalau ritual-ritual keagamaan atau apapun itu, ya, yang kita sudah pelajari itu semua adalah hanya bayangan, ya. Tetapi substansi yang sebenarnya adalah Yesus Kristus. Itu yang the real one, ya. Dan keselamatan hanya melalui Dia. Itu yang lebih suka. Tapi dikatakan manusia itu lebih cenderung untuk menangkap bayangan daripada kebenarannya, ya, daripada realnya. Saya senang tadi Pendeta Jeki singgung tentang kita semua tertidur, tapi minyak, kita harus memiliki persediaan minyak. Nah, kita sudah pelajari minyak itu apa, ya, saudara-saudara. Jadi jangan kita istilahnya lewatkan, ya, hal-hal yang kita sebut minyak, ya, agar kita memiliki persiapan minyak, ya, agar kita memiliki minyak yang cukup, ya. Tuhan boleh datang pada waktunya, tapi yang menjadi perbedaan kita memiliki minyak atau tidak, ya. Kita memiliki minyak atau tidak. Kita sedang mempelajari minyak, saudara-saudara. Apakah minyak ini akan cukup, ya? Perbuatan-perbuatan baik yang keluar dari kita, Kristus yang hidup di dalam kita itu, ya, dan buah-buah itu, ya, adalah minyak. Cukup nggak kita? Bukan diartikan cukup nggak kita berbuat baik, bukan seperti itu. Tapi apakah minyak kita cukup? Apakah kebenaran firman Tuhan ini berbuah di dalam kita? Apakah firman Tuhan ini tadi Sister Devi bilang tertulis di dalam hati kita? Ya. 5 darah yang bijaksana dan bodoh, ya, sama-sama punya lampu, punya minyak, sama-sama punya firman Tuhan, ya, sama-sama punya minyak, tapi yang membedakan cukup dan tidak cukup. Terima kasih sudah disinggung tadi, Pendeta JK. Oke, Tuhan tidak berubah, ya. Kita masuk pada kutipan berikut. Pekerjaan perbuatan yang melebihi tugas. Selalu ada kecenderungan di antara manusia untuk memperbanyak ritual dan upacara, ya. Ini adalah hasil yang tidak terelakkan dari kepercayaan kepada perbuatan untuk keselamatan. Waduh, saudara, ini lihat ya, ritual-ritual, ya, upacara-upacara itu, ya, silakan, you name it, silakan saudara kategorikan di dalam pikiran saudara. Apa itu ritual, apa itu upacara-upacara? Yang di sini digarisbawahi adalah perbuatan untuk keselamatan. Saudara, kalau ada kebenaran, ya, kalau ada hal-hal tentang isu keselamatan melalui kebenaran firman Tuhan, Tuhan akan sampaikan kepada kita dengan cara Tuhan, ya. Dan ketika ada hal yang harus kita perbuat, Tuhan juga yang menuntun kita untuk melakukan itu. Jadi jangan kita terlena, ya, atau pemahaman yang sudah sejauh ini kita miliki bahwa keselamatan hanya melalui iman itu, jangan pada akhirnya satu saat dia kabur sehingga kita beralih lagi pemikiran kita kepada ritual dan upacara, ya, di mana itu semua adalah bayangan.
Demikianlah yang terjadi pada zaman Kristus dan demikian pula sekarang. Berarti ada juga sekarang dan itu benar. Ketika manusia mendapat gagasan bahwa perbuatan mereka akan menyelamatkan mereka atau bahwa mereka sendiri harus melakukan pekerjaan Allah, mereka tidak dapat puas dengan berusaha melakukan sesuatu yang tidak lebih dari perintah-perintah Allah. Saudara, jadi ada improvisasi. Ya. Perfeksionis, artinya begini. Kita sempurna penuh ya, sangat sempurna kita di dalam kebenaran firman Tuhan itu. Mutlak. Ya. Tetapi bukan kita yang berusaha untuk kalau Tuhan kasih standar 10, kita mau bikin 11. Ya. Ini over. Jadi mereka mengajarkan perintah-perintah manusia dan terus menambahkannya sampai tidak ada seorang pun yang dapat menghitung perbuatan baik yang diminta. Apalagi melakukannya. Kuk yang pada awalnya terasa berat dan tidak dapat ditanggung. Ya, menjadi semakin berat, saudara. Waduh, fenomena ini Tuhan izinkan saya lihat, saudara-saudara. Di saat-saat sekarang ini. Ya, Tuhan lihat. Dan saya lihat penderitaan. Daripada upacara-upacara dan ritual itu. Saya lihat penderitaan. Saya lihat kuk itu. Aduh, puji Tuhan, terima kasih Tuhan izinkan saya lihat. Ya. Dan jadi, firman Tuhan ini lebih di-empower dengan pengalaman-pengalaman yang Tuhan izinkan di mata saudara dan saya itu lebih di-empower, lebih dikuatkan lagi bahwa ini firman ya dan amin. Ketika kita mau melihat semua ini, dikatakan, jadi mereka mengajarkan perintah-perintah manusia dan terus menambahkannya sampai tidak ada seorang pun yang dapat menghitung perbuatan baik yang diminta. Kuk yang pada awalnya terasa berat dan tidak dapat ditanggung menjadi semakin berat. Saya sering menggunakan bahasa yang sederhana. Saudara berhenti mengusahakan keselamatan. Hingga akhirnya agama menjadi barang dagangan. Kita lihat ya. Dan orang-orang dengan uang atau pertimbangan lain membebaskan diri mereka sendiri dari keharusan melakukan perbuatan-perbuatan yang dibebankan kepada mereka. Ada pengganti, saudara. Bukan darah Kristus, tapi uang atau solusi pemikiran kita. Dan karena lebih mustahil bagi manusia untuk melakukan perintah-perintah Allah dengan usaha mereka sendiri daripada melakukan perintah-perintah manusia, maka hukum Allah segera tenggelam dalam penilaian mereka, bahkan di bawah ajaran manusia. Saudara, esensi dari kebenaran hukum Tuhan, ya, tuntunan melalui hukum Tuhan itu hilang. Jadi penurutan kepada hukum Tuhan itu jadi beban-beban yang begitu berat untuk melakukan upacara, melakukan ritual-ritual. Jadi lebih sulit hidup, lebih susah. Tuhan kasih jalan yang gampang. Percaya sampai di situ. Ada tambahan di sini, saudara. Ini menarik sekali. Ada yang mau kasih masukan? Pekerjaan perbuatan yang melebihi tugas. Tuhan kan, apa ya bahasanya? Dikasih jalan gampang, tapi mau ambil yang ribet. Gitu. Hukum-hukum Tuhan segera tenggelam di dalam penilaian mereka. Jadi jatuh-jatuhnya tidak lagi kepada penurutan hukum itu, tetapi kepada penurutan untuk bagaimana supaya upacara ini kita bisa lakukan, ritual ini kita bisa lakukan. Banyak loh orang belajar pembenaran oleh iman. Banyak. Ya, bahkan orang-orang yang non-Advent sekalipun, saya sudah lihat videonya dan khotbahnya, sermonnya luar biasa. Saya juga jadi kayak sangat terkesan dengan khotbah dari pendeta-pendeta yang saat ini belum menguduskan Sabat. Saat ini tidak tergolong di dalam
apa namanya gereja masih Advent, tapi mereka bicara tentang pembenaran iman dan luar biasa Tuhan dimuliakan melalui khotbah-khotbah itu. Tapi ada juga banyak yang sudah belajar pembenaran iman, tapi improvisasinya juga tentang pembenaran iman ini besar. Banyak juga. Saudara, Tuhan mau kita memiliki iman yang sederhana. Cuma sampai di situ. Percaya. Tidak ada improvisasi-improvisasi lah. Oke, saudara ada tambahan di sini? Halo, Ya, silakan, Sister Devi. ya Kak Dolphin, di sini jelas sekali ya, memang betul-betul apa ya, Ya, dikasih puji tahu Tuhan. em, apa manusia itu memang betul-betul senang sekali dengan ritual-ritual gitu, lebih suka kepada, lebih fokus kepada hal-hal yang bentuk-bentuk ya, perbuatan-perbuatan yang kelihatan, yang lahiriah, Ya, yang upacara-upacara, dan em, dari bangsa Israel sampai kita sekarang ini kan, aduh itu ya memang manusia itu kenapa ya, memang lebih suka kepada hal-hal itu, memang betul-betul penipuan banget ya ini, karena itu memang em, betul-betul penyembahan berhala, dan itu adalah pembenaran oleh perbuatan yang tadi sudah dijelaskannya. Dan kita lihat ya, em, pembenaran oleh perbuatan ini yang adalah betul-betul penyembahan berhala dan spiritisme ada di situ, itu membuat hukum Tuhan ini itu jadi betul-betul kuk yang luar biasa gitu. Maksudnya jadi beban yang luar biasa, bukan kebebasan yang kita sudah pelajari sebelumnya, iya, tapi itu betul-betul jadi sesuatu yang aduh sulit sekali untuk dilakukan. Kita jatuh lagi, dan aduh betul-betul kalau sebelum saya pribadi mempelajari ini, aduh hukum Tuhan itu memang tersiksa gitu. Maksudnya betul-betul jadi beban, menambah beban-beban gitu. Karena lahir dari situ pembenaran oleh perbuatan itu, penyembahan berhala itu. Dan karena hukum Tuhan jadi beban, jadi kuk gitu yang begitu berat, akhirnya apa yang terjadi yang tadi dijelaskan ya, manusia itu lebih suka kepada perintah-perintah manusia, karena perintah-perintah manusia itu enak sekali, mungkin nggak ada beban untuk dilakukan ya. Jadi itulah efek dari penyembahan berhala, apa pembenaran oleh perbuatan ya, keselamatan karena perbuatan itu, hukum Tuhan itu akan selalu jadi beban, jadi kuk, dan akhirnya manusia itu lebih tertarik kepada hal-hal yang lain gitu, kepada perintah-perintah manusia. Jadi ini ada satu pelajaran yang serius sekali dan harus betul-betul disadari untuk kita semua ya, supaya aduh ini harus diselidiki. Jangan-jangan saya ini masih ada pembenaran oleh perbuatan, lebih suka kepada korban-korban, lebih suka kepada fokus kepada upacara-upacara, ritual-ritual, dan kita esensi yang sebenarnya itu kita jadi hilang begitu. Kita lebih suka kepada bayangan-bayangan daripada yang sesungguhnya gitu. Dan itu harus jadi betul-betul hal yang serius untuk kita doakan. Terima kasih, Kak. baik, terima kasih. Dev, mungkin begini, Dev. Kalau masalah ritual-ritual itu, ah, bahasa gaul yang sering kita dengar, nanti kurang maknyos, gitulah istilahnya. Atau begini kan, kalau kita bawa dalam aplikasi, kalau misalnya saya bilang, Dev, kalau kita cubit ngana, sakit loh. Itu beda dengan di saat kita cubit betul. Ya kan, kayak gitu. Artinya, kalau kita cubit terasa begitu. Jadi orang-orang berpikir bahwa kalau saya melakukan ritual atau upacara, lebih terasa begitu, nilainya lebih tinggi. Iya, Lebih Tuhan lebih tinggi. berkenan. Di hadapan Tuhan tuh kayaknya, Tuhan lihat loh ini perbuatan saya ini. Kayak gitu kan, lebih lebih ada rasanya dah. Itu bedanya dengan ketika kita memiliki iman yang sederhana, percaya bahwa perbuatan tidak menyelamatkan. Jadi kalau kalau kita melakukan ritual-ritual, ya eh, itu sama dengan begini, nilainya lebih ada di hadapan Tuhan, gitu loh. Daripada kita cuma Bible study, ya cuma belajar, kayak gitu. Tapi kalau kita melakukan ritual, terima kasih, Sister Devi, tambahan. Tuhan, luar biasa. Kita lanjut. Semua ini Halo Kak adalah, Dolphin, ya, sedikit ya.
Yuk. Tapi sekali lagi ya, yang ritual, maksudnya upacara-upacara mungkin ibadah-ibadah atau apa saja itu kan bukan berarti tidak baik ya. Sekali lagi itu adalah bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan, bukan sesuatu yang supaya kita dibenarkan. Ya itu aja sih Kak. Terima kasih. Iya, betul, betul. Eh, ya masih mending kalau liturgi-liturgi ibadah yang kita ikuti. Tapi kalau ada persembahan-persembahan lain yang harus kita lakukan, ya, contoh misalnya sebeli domba, ya, kira-kira seperti itulah gambarnya. Itu parah menurut konteks yang sudah kita pelajari ini. Ya silakan ya, kayak tadi sudah disinggung kalau kita mau beribadah, kita mau bantu gereja, kita melakukan semua kebaikan, itu adalah minyak loh. Tapi itu hasil perbuatan yang keluar oleh karena iman dan semua itu terdorong oleh iman. Saya mau rajin ke gereja, saya mau rajin melayani, itu semua karena terdorong oleh iman dan di situ kita dibenarkan, saudara-saudara. Itu luar biasanya Tuhan kita. Ya, sederhana sekali sebenarnya. Semua ini adalah kecenderungan alamiah dan tak terelakkan dari kegagalan untuk melihat Kristus dalam tulisan-tulisan Musa. Jadi semua itu adalah apa namanya, kegagalan melihat tulisan-tulisan Musa. Dan untuk memahami bahwa upacara-upacara apapun yang pernah Tuhan berikan dimaksudkan oleh kehampaannya sendiri untuk memberi kesan kepada orang-orang akan kebutuhan mutlak untuk bergantung hanya kepada Kristus yang di dalam Dia adalah substansi. Jadi yang betul ya, walaupun pada akhirnya ada pembahasan bahwa Ka'bah yang Tuhan suruh buat, ya, lalu ada persembahan korban di sana yang sudah, lalu ada imam suku Lewi yang bekerja di dalam Ka'bah di bilik suci, dan apa yang ada di bilik maha suci itu kan hanya imam yang boleh masuk situ. Semua itu ada Tuhan suruh, ya. Lalu orang-orang bilang, ya kalau cuma itu bayangan, pada akhirnya kan kita belajar bahwa itu hanyalah bayangan semua, ya. Tapi ingat, Tuhan, esensi yang Tuhan tekankan di situ keselamatan siapa? Ada Dia, ya, keturunan Abraham, bukan keturunan-keturunannya. Ada Dia, Yesus juru selamat, keturunannya. Itu yang jadi substansi, ya. Dan Tuhan bilang buat Ka'bah, Tuhan mau bilang supaya kalian tahu, aku hadir di tengah-tengah engkau. Aku ada di tengah-tengah engkau, ya. Dan walaupun itu semua adalah bayangan dan kebenarannya adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi bahwa kalau kita percaya perbuatan, kebenaran melalui perbuatan, apa yang kita lakukan, ritual-ritual yang kita lakukan, dan kita memperoleh keselamatan, itu dikatakan di sini, dibilang itu adalah kegagalan untuk melihat Kristus dalam tulisan-tulisan Musa. Oke, kita ke subjudul berikut. Manfaat dari keserupaan. Satu kata lagi mengenai bayangan dan substansi. Seperti yang telah kita lihat, hukum Taurat yang disampaikan kepada bangsa Israel di padang gurun Sinai hanyalah bayangan dari hukum yang sesungguhnya, yaitu kehidupan dari Allah. Hal ini seringkali diserukan dalam penyusutan hukum Taurat. Banyak orang berpikir bahwa karena hukum Taurat hanyalah bayangan dari hal-hal baik, maka kita harus memilih hal-hal yang berlawanan dengan hukum Taurat. Oh, tidak demikian halnya dengan manusia yang berdebat dalam hal-hal yang fana. Jika kita memiliki sebuah foto bayangan dari seorang yang ingin kita temukan, kita tidak menyoroti orang yang tidak memiliki kemiripan dengan bayangan itu dan berkata, inilah orangnya. Tidak. Kita mencari orang yang fotonya sama persis dengan orang yang kita cari. Dan kemudian kita tahu bahwa kita telah menemukan orang yang kita cari. Hukum yang sesungguhnya adalah kehidupan dari Allah. Dan hukum yang disampaikan kepada Bani Israel, bayangan dari hal-hal yang baik, adalah gambaran dari karakter Allah.
Jadi jelas di sini saudara-saudara ya, manfaat dari keserupaan. Kenapa ada Ka'bah? Ya, manfaatnya kita bisa lihat. Kenapa ada upacara-upacara penyembahan? Ya, upacara-upacara persembahan. Ya, kenapa ada ritual-ritual itu yang harus dilakukan? Ya, kita lihat manfaat dari itu. Ya, jadi maksudnya bukan karena itu bayangan, lalu itu semata-mata sia-sia. Tidak, saudara. Tapi di situ kita bisa melihat, kita bisa belajar, dan kita bisa bertumbuh di dalam iman dan percaya. Oke, ada tambahan di sini saudara-saudara? Baik, kalau belum ada, ini kutipan terakhir. Kristus, gambar Allah yang tidak kelihatan. Satu-satunya manusia di seluruh dunia yang memenuhi spesifikasi foto itu adalah manusia Kristus Yesus. Yang di dalam hatinya terdapat hukum Taurat. Ya. Dia adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan, tetapi gambar hidup, gambar yang hidup, batu hidup. Ketika kita datang padanya dengan iman, ketika saudara dan saya datang kepadanya dengan iman, kita juga menjadi batu-batu yang hidup. Saudara dan saya akan memiliki buah-buah yang keluar, yang boleh dicicipi ya oleh orang-orang di sekeliling kita. Memiliki hukum yang sama yang tertulis di dalam kita seperti yang ada di dalam Dia. Ya. Hukum tertulis di dalam hatinya. Hukum tertulis di dalam hati saudara dan saya. Ketika apa katanya? Ketika apa? Itu adalah manusia Kristus yang di dalam hatinya terdapat hukum Taurat. Dia adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan, tetapi gambaran yang hidup, batu hidup ketika kita datang padanya dengan iman. Jelas ya. Karena rohnya mengubah kita menjadi gambar yang hidup, yang sama. Dan hukum Taurat di atas loh batu di Gunung Sinai menjadi saksi bahwa kemiripan itu sempurna. Tetapi jika ada penyimpangan dari gambar yang sempurna itu, maka ketidaksamaan itu akan menunjukkan bahwa kita bukan keluarga Allah yang sejati. Saudara, sederhana sekali memiliki iman yang sederhana. Ya, apa itu memiliki iman yang sederhana? Percaya kepada firman yang sudah kita pelajari, percaya kepada setiap firman yang sudah kita pelajari, percaya kepada setiap firman yang akan kita pelajari. Oleh karena apa? Ya dan amin. Jadi, saudara, jika ada penyimpangan dari gambar yang sempurna itu, maka ketidaksamaan itu akan menunjukkan bahwa kita bukan keluarga Allah yang sejati. Jadi kalau saudara percaya bahwa melalui ritual-ritual dan upacara-upacara itu tidak menyelamatkan, tetapi melalui iman kita dikatakan apa? Keluarga Tuhan, keluarga Allah yang sejati. Itu aja saudara, sederhana, sesederhana itu. Ya. Tapi kalau saudara percaya kita harus ada improvisasi dalam penurutan hukum, kita harus upacara ini, kita harus upacara itu, saudara, kita bukan keluarga Allah yang sejati. Kiranya nama Tuhan dimuliakan. Sebelum kita tutup, ada yang mau kasih tambahan, saudara-saudara? Halo, Kak Dolphin, sedikit Ya, ya dari silakan. kutipan terakhir bisa itu tolong yang terakhir ya Kak. Ada sesuatu yang bagus ya di situ. Maksudnya eh, kalimat yang bagus di situ. Yang sebenarnya kita sudah mempelajari ya sebelumnya. Ini kan lanjutan dari kutipan yang di atas ya. Jadi Ya, satu-satunya manusia di seluruh dunia yang memenuhi spesifikasi foto itu. Jadi yang tadi ya di atas, yang sama persis dengan Allah itu adalah manusia Kristus Yesus. Kristus itu kan ya kalau kita lihat
dari kutipan yang di atas juga, yang di dalam hatinya terdapat hukum Taurat. Jadi manusia Kristus Yesus itu yang di dalam hatinya terdapat hukum Taurat, dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Jadi dia yang paling sempurna ya dari gambar Allah, tetapi gambar yang hidup, batu hidup. Jadi Kristus ini adalah gambar yang hidup, batu hidup. Ketika kita datang kepadanya dengan iman, kita juga menjadi batu-batu yang hidup. Aduh, ini luar biasa ya ini. Jadi kita juga menjadi batu-batu yang hidup, memiliki hukum yang sama yang tertulis di dalam kita, seperti yang ada di dalam Dia. Aduh, ini luar biasa ini. Karena waktu lalu kan kita belajar ya bahwa iman itu mengakui bahwa Kristus itu berdiam di dalam daging kita. Aduh, kita sebenarnya praktis sekali ya. Ini bukan sesuatu beban gitu, bukan yang harus kita usahakan. Kita hanya mengakui ya, iman itu kita mengakui Kristus itu berdiam di dalam daging kita. Jadi Kristus yang di dalam hatinya terdapat hukum Taurat yang adalah batu hidup ini, kita akui itu berdiam di dalam diri kita, itu maka yang terjadi adalah ketika kita datang kepadanya dengan iman itu ya, mengakui itu, kita juga menjadi batu-batu yang hidup. Jadi kita jadi sama persis dengan Kristus gitu sebenarnya ya, yang harusnya ya memiliki hukum yang sama yang tertulis di dalam kita seperti yang ada di dalam Dia. Aduh, ini betul-betul satu apa ya, ini soalnya indah sekali ya ini hanya dengan mengakui Kristus, hanya dengan iman saja, maka semua hukum itu betul-betul nyata akan keluar di dalam diri kita dengan sempurna sama seperti Kristus. Karena rohnya mengubah kita. Jadi yang mengubah kita itu daging kita itu tidak bisa sama sekali. Yang hanya bisa mengubah itu rohnya yang mengubah kita menjadi gambar yang hidup yang sama, dan hukum Taurat di atas loh batu di Gunung Sinai menjadi saksi bahwa kemiripan itu sempurna. Jadi Ya, apa ya, ini ini sesuatu eh, pelajaran yang indah sekali ya buat kita. Kita harus selalu tetap beriman ya, bahwa harus datang dengan iman terus, jangan, harus betul-betul em, menyelidiki hati, jangan sampai kita masuk terus di dalam perbuatan gitu. Harus harus dengan iman baru kita betul-betul akan menjadi hidup, hukum Tuhan betul-betul sempurna di dalam diri kita sama seperti Kristus. Itu saja Kak. Terima kasih. terima kasih Sister Devi untuk tambahannya. Puji Tuhan. Saudara, bagaimana hukum Tuhan itu tertulis di dalam hati kita, di dalam hati saudara dan saya? Bagaimana? Hanya melalui iman. Biarlah kiranya apa yang kita pelajari saat ini menjadi satu kemuliaan bagi nama Tuhan, dan saya percaya kita semua diberkati. Saya juga pribadi dikuatkan dengan kebenaran yang sudah kita pelajari sama-sama ini, dan kembali kepujian buat nama Tuhan. Terima kasih saudara-saudara sudah bergabung, terima kasih sudah berpartisipasi. Bible study sampai di sini, kita akan tutup dalam doa. Apakah Sister Devi available untuk doa tutup?